Jelas bahwa Yinglong meremehkan prasasti Zenmo, yang merupakan senjata ajaib unik yang disempurnakan oleh Xuanfu. Prasasti itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan jika tidak mencapai level harta karun roh surgawi, itu tidak jauh. Dengan kekuatan Yinglong saat ini, mustahil untuk menghancurkannya. Ini bukan harta karun biasa. Setelah 2 serangan berat berturut-turut, prasasti Zenmo tidak terpengaruh secara substansial. Yinglong akhirnya menyadari bahwa prasasti Zenmo bukanlah senjata ajaib biasa. Jika itu adalah senjata ajaib biasa, bahkan jika itu adalah harta karun roh tingkat atas, itu tidak dapat menahan cakar naganya. Bahkan jika itu tidak rusak, itu juga merupakan penurunan kekuatan yang tiba-tiba. Namun, prasasti Zenmo masih utuh, hampir tidak tersentuh. Apa gunanya? Wu Chen tersenyum tipis. Jika Yinglong ingin menghancurkan prasasti Zenmo, dia mungkin telah melakukan kesalahan. Namun, cakar naga memang sangat keras. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada cara bagi benda-benda biasa untuk bersaing satu sama lain. 9 perubahan naga. Wu Chen tidak ragu untuk menggunakan Shenlong Jiubian secara langsung untuk menghadapi orang-orang naga tingkat rendah seperti Yinglong. Shenlong Jiubian memiliki efek yang hebat. Raungan. Tiba-tiba, sebuah raungan, dunia, energi yang sangat mengerikan, meledak, mengguncang seluruh ruang, sangat luas. Seekor naga besar muncul di ruang ini. Naga ini sangat besar ukurannya, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Ia sangat ganas dan kuat. Ini naga. Yinglong, sebagai anggota kebangsaan naga, secara alami mengenal Changlong. Awalnya, ia merasakan ki naga yang kuat dari Wu Chen. Namun, ia tidak menyangka bahwa ki naga di Yinglong adalah ki naga Changlong. Kau, bagaimana kau bisa memiliki roh naga Changlong? Yinglong bahkan lebih terkejut. Secara umum, mereka adalah satu-satunya yang memiliki ki naga. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ras lain mendapatkan ki naga mereka melalui beberapa metode khusus, dan kemudian mereka juga memiliki ki naga. Sebagai manusia, Wu Chen memiliki ki naga Changlong. Bagaimana mungkin kita tidak terkejut atau penasaran? Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. Dia pernah membunuh jiwa naga dan memperoleh kekuatan naga, yang secara alami mencakup ki naga. Tidak, keterampilan macam apa yang bisa kamu gunakan dengan kekuatan keluarga naga kita seperti ini? Yinglong tiba-tiba menemukan bahwa gerakan yang digunakan Wu Chen sekarang luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan keluarga naga mereka. Wu Chen berkata, naga berubah 9 kali. Apa, 9 perubahan naga? Sebagai anggota keluarga naga, dia tentu tahu 9 perubahan naga. Keterampilan semacam ini adalah salah satu rahasia tertinggi keluarga naga. Hanya keluarga naga tinggi dengan darah murni yang memenuhi syarat untuk berlatih. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih keterampilan semacam ini, karena darahnya tidak cukup mulia. Tapi siapa Wu Chen? Dia hanya manusia kecil. Kualifikasi dan kemampuan apa yang dia miliki untuk berlatih keterampilan semacam ini? Tidak, itu tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk 9 perubahan naga. Yinglong menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak mau percaya. Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Selain 9 perubahan naga, dia memiliki beberapa keterampilan unik keluarga naga lainnya. Di masa lalu, karena prestasinya yang rendah, dia tidak dapat mengendalikan ki naga yang dimilikinya, jadi dia tidak berani berlatih, dia juga tidak ingin menggunakannya, karena takut menjadi bumerang dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Namun, jika dia dapat memurnikan dan menyerap kekuatan jiwa naga Yinglong, itu akan sangat berbeda. Akan ada terobosan besar di Shenlong Jiubian. Pada saat itu, dia dapat menggunakan kekuatan 9 naga ilahi untuk mengendalikan dan menggunakan keterampilan unik naga lain dengan paksa, yang tidak akan menyebabkan terlalu banyak reaksi abnormal. Nah, 9 perubahan naga bukanlah sesuatu yang dapat kamu praktikkan. Berikan kepadamu dengan cepat. Dengan minuman keras, Yinglong keluar dari tubuhnya dan bergegas ke Wu Chen. Dia ingin menjarah 9 naga ilahi. Formula sihir 9 perubahan naga ilahi adalah keterampilan sihir tertinggi yang diimpikan oleh semua keluarga naga. Jika dia bisa mendapatkannya dan berhasil dalam praktiknya, dia akan dapat menyingkirkan identitas keluarga naga yang lebih rendah dan dipromosikan ke keluarga naga yang lebih tinggi. Baginya, itu benar-benar godaan yang besar.
Raungan. Pada saat ini, naga itu meraung dan terbang. Tubuhnya yang dingin dan kuat penuh dengan kekuatan ledakan, momentum yang mengerikan, gelombang gila, ledakan tanpa henti, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan bergegas ke sana. Bang! Changlong dan Yinglong, dua keluarga naga besar bertabrakan bersama, tiba-tiba, energi yang sangat besar meledak, seperti gelombang yang kasar, bergegas ke segala arah, luas. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat, dan hancur berkeping-keping. Itu adalah energi yang mencengangkan, melonjak dan meledak terus-menerus, yang sangat besar. Kedua keluarga naga, Changlong dan Yinglong, terjerat dan bertabrakan satu sama lain. Situasi perang sangat sengit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mata bambu Yuexing terbuka lebar, dan mereka tidak berkedip. Yinglong dan Changlong semuanya adalah anggota keluarga naga. Sekarang mereka saling bertarung, yang dapat disebut sebagai duel yang terkenal di dunia dan mengguncang bumi. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, harus dikatakan bahwa kekuatan Yinglong benar-benar dahsyat. Bahkan jika dia menggunakan 9 perubahan naga, dia tidak dapat memenangkan kemenangan yang luar biasa. Prasasti Zenmo. Wu Chen meneguk banyak minuman, mengerahkan kekuatannya, dan menuangkannya ke dalam prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo bersinar terang. Karena 9 perubahan Shenlong tidak dapat memenangkan kemenangan yang luar biasa, dia akan menggunakan prasasti Zenmo untuk melihat apakah dia dapat menekan Yinglong dengan mengumpulkan kekuatan prasasti Zenmo dan 9 perubahan Shenlong. Prasasti Zenmo sedang mekar penuh, dan prestisenya meledak keluar. Prasasti itu membawa kekuatan untuk menekan langit dan bumi, dan bergegas menuju Yinglong dengan ganas. Itu sangat menakutkan. Melihat prasasti Zenmo itu bergegas ke arahnya lagi, wajah Yinglong banyak berubah. Anak ini benar-benar sangat aneh. Segala macam cara muncul tanpa henti, dan tidak ada satu cara pun. Itu sangat mengerikan. Sungguh sulit dipercaya bahwa cara-cara ini dapat dimiliki oleh seorang anak yang hanya memiliki kemampuan untuk mengolah dirinya sendiri di surga ketujuh dari Xingjing. Jawab sayap cahaya naga. Kecepatan dan kekuatan sayap di punggungnya melonjak dalam sekejap dan menjadi lebih menakutkan. Kong! Sayap-sayap itu menyebar dan memukul dengan keras di atas prasasti Zenmo. Kekuatan ganas itu pecah, yang membuat prasasti Zenmo bergetar hebat. Itu tidak dapat menahan goncangan dan diblokir oleh kekuatan yang keras. Begitu wajah Wu Chen berubah, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Yinglong akan begitu kuat. Bahkan kombinasi 9 perubahan Shenlong dan prasasti Zenmo tidak dapat ditekan secara efektif. Bunga teratai hitam mekar, tetapi di Wu Chen, tidak hanya ada prasasti Zenmo, tetapi juga kartu truf pamungkas, yang belum digunakan. Ini adalah teratai neraka-neraka-neraka. Tangan menjepit Jue Phoenix api di dalam tubuh berjalan dengan gila, menggerakkan kekuatan teratai neraka-neraka-neraka-neraka. Formula Phoenix api adalah keterampilan atribut api tertinggi. Itu dapat mengendalikan semua jenis api di dunia. Secara alami, teratai neraka juga sama. Seketika, api hitam yang kuat keluar dari tubuh Wu Chen dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di wajah kanannya, juga ada napas hitam. Lapisan cahaya hitam terus mengambang, membentuk teratai hitam. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah teratai neraka. Pada saat itu, seluruh tubuh Wu Chen ditutupi dengan api hitam, gas hitam tak berujung, transpirasi terus-menerus dan pembakaran terus-menerus, yang tampaknya sangat mengerikan, seperti dewa iblis. Sangat mengerikan. Dengan dorongan teratai neraka-neraka, seluruh orang Wu Chen juga menjadi dingin. Dia menatap Yinglong, tersenyum dingin, lalu sosok itu langsung menyerbu dan mendekati Yinglong. Yinglong sangat gembira melihat Wu Chen berani mendekatinya. Fisik mereka kuat. Yang paling mereka kuasai adalah pertarungan jarak dekat. Kekuatan fisik mereka sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Begitu mereka mendekat, tidak peduli makhluk macam apa mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Raungan. Menanggapi raungan naga itu, raungan itu seperti guntur, mengguncang dunia. Kekuatan super dahsyat keluar darinya dan menuju prasasti Zenmo dan Changlong. Bang! Kekuatan Yinglong sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Setelah satu pukulan, prasasti Zenmo langsung terbuka. Ia tidak dapat menahan kekuatan sekuat ini. Adapun Changlong, karena ia hanya tubuh roh naga, ia tidak dapat dibandingkan dengan Yinglong berdasarkan kekuatan murni.
Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa Yinglong memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, ia juga meraung marah, sosoknya melesat, menghindari ujung tajam Yinglong. Melihat Changlong mundur dan prasasti Zenmo terbuka, yang dibutuhkan Yinglong adalah efek seperti itu. Dua kata tidak terucap, mengangkat dua cakar, meraih dengan ganas, ujung tajam, melesat dengan ganas, menyerbu ke Wu Chen, ingin membunuhnya di tempat. Wu Chen tentu saja tahu bahwa kekuatan pertarungan jarak dekat naga itu sangat dahsyat. Di dunia ini, tidak banyak ras yang dapat bersaing dengan naga dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ketika ia melihat dua cakar Yinglong datang kepadanya, ia tidak ragu-ragu dan langsung mendesak teratai neraka. Pada saat itu, api hitam yang tak berujung keluar darinya. Api yang ganas, membakar, kekuatan yang mengerikan, terus mengalir keluar, membuat seluruh ruang menjadi lautan api. Kemudian, satu demi satu bunga teratai hitam terbang keluar dari pola bunga teratai di wajah kanannya. Mereka ada di seluruh ruang di depannya. Bunga teratai hitam ini mekar, kekuatan sihir yang besar, ledakan yang mengamuk, menyapu, luas dan bergejolak. Bunga teratai hitam, satu persatu, mekar penuh. Api hitam yang kuat naik dan menyala terus-menerus. Itu mengerikan dan melonjak hingga ekstrim. Apa triknya? Ketika Yinglong melihat gerakan Wu Chen, dia juga memiliki kebingungan yang tak berujung di matanya. Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Namun, dia juga tidak peduli. Dia langsung mendesak kedua cakarnya dan bergegas ke Wu Chen dengan kekuatannya yang ganas. Dia ingin mengalahkan Wu Chen terlebih dahulu. Namun, sebelum cakarnya bertemu dengan Wu Chen, bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, membakar dengan ganas di ruang di sekitarnya, energi yang mengejutkan, terus-menerus menyerbu keluar, membakar semua ruang ini, membuatnya benar-benar kosong. Hancurkan untukku. Menghadapi api hitam Wu Chen, Yinglong juga tidak takut. Cakar gandanya yang ganas langsung mencengkeramnya. Dia menganggap api hitam ini sebagai sesuatu yang tidak berarti, aliran energi yang mengejutkan, yang terus menyebar, mengguncang ruang, dan ajaran sesat itu mengerikan. Di bawah serangan dua cakar Yinglong, api hitam di sekitarnya tidak dapat menahan sama sekali. Mereka hanya pecah menjadi api yang tak berujung dan bergegas ke segala arah. Namun, lebih banyak bunga teratai hitam muncul dari tubuh Wu Chen. Mereka terus menyerbu keluar. Api hitam yang kuat itu membakar dengan ganas. Itu sangat mengerikan. Pada saat itu, ada tontonan di ruang ini. Ada bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar naga besar, api hitam, melompat, melonjak, membakar dan energi yang mengerikan, yang pecah, menyapu keluar dan bergegas ke segala arah. Itu mengerikan. Dua cakar Yinglong keluar, terus-menerus menghancurkan teratai hitam di sekitarnya, membidik Wu Chen sepanjang waktu, dan tidak pernah berubah. Dia ingin menaklukkan pria ini dengan satu pukulan, dan kemudian mendapatkan semua jenis harta padanya, terutama 9 perubahan naga. Ini adalah keterampilan sihir tertinggi di antara keluarga naga. Itu mimpinya. Selama dia bisa mendapatkannya, bahkan jika dia membayar semuanya, dia tidak akan menyerahkan Yu. Dengan cara ini, jaraknya dari Wu Chen semakin dekat dan dekat. Ketika dia hanya berjarak 3 kaki, dia tiba-tiba berakselerasi, dan cakarnya yang tajam dicengkeram, dan target terkunci di Wu Chen. Pada jarak yang begitu dekat, dia mulai menyerbu lagi, dengan kecepatan mencapai ekstrim. Wu Chen tidak bisa melawan tidak peduli seberapa ganasnya dia. Langkah selanjutnya hanya bisa satu, yaitu mengalahkan. Namun, tanpa diduga, Wu Chen malah tersenyum, hanya mendengarkannya berteriak, susunan api merah. Dengan jatuhnya suara ini, sebuah kekuatan dahsyat meletus dalam sekejap, yang sangat mengejutkan. Seketika, bunga teratai hitam di sekitarnya berterbangan dengan cepat, terbakar liar, mekar satu demi satu, dan sebuah kekuatan dahsyat meletus, yang membuat ruang bergetar hebat dan hancur berkeping-keping. Kali ini, keruntuhan itu, membuat ruang itu runtuh menjadi keruntuhan hidup, kekuatan yang sangat besar meletus, luas, menakutkan. Yinglong juga terpengaruh oleh kekuatan keruntuhan ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba tenggelam, dan ruang di depannya tampak tiba-tiba berubah menjadi dunia yang sama sekali aneh. Menjijikkan. Yinglong sangat marah sehingga dia bisa mengalahkan Wu Chen dengan mudah sekarang.
Aku tidak ingin anak ini melakukan gerakan seperti itu. Merupakan kesalahan untuk menghancurkan ruang ini secara langsung. Mengaung. Tentu saja, Yinglong tidak mudah diprovokasi. Setelah dipukuli oleh Wu Chen, dia mengaum dan menyerbu sekaligus. Kekuatannya meledak. Momentumnya yang ganas terus meledak, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang. Mengangkat cakar naga, Yinglong bergegas kembali ke tanah, lalu bergegas menuju Wu Chen dengan kekuatan yang dahsyat. Dia menyerang dengan ganas, dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, dia tidak perlu bergegas keluar sama sekali. Api hitam yang kuat, yaitu, langsung menyerbu keluar, menyebar ke sekeliling. Api yang kuat, membakar dengan ganas, membentuk sangkar ruang, sementara Yinglong terperangkap dalam sangkar ruang ini. Melihat api hitam di sekitarnya, dia tidak dapat ditegur oleh kemarahan naga itu. Dia tidak tahu bahwa cara Wu Chen begitu kuat sehingga dia dapat mengerahkan kekuatan yang bukan miliknya. Itu sungguh luar biasa. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa kehidupan Wu Chen adalah kelahiran kembali? Pada saat kehidupan sebelumnya, puncak kultivasinya adalah alam dewa sejati dan gelarnya adalah Dewa Dan. Baginya, selama kekuatan yang dimilikinya sekarang tidak melebihi puncak kehidupan sebelumnya, ia dapat mengerahkan seluruh kekuatan ini. Ini tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, Yinglong berpikir bahwa ia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan untuk dirinya sendiri. Memiliki kekuatan super adalah kesalahan besar. Selanjutnya, Yue Qingzu melihat semua ini dengan tenang. Sebagai satu-satunya penonton dalam perang ini, ia memiliki sesuatu di dalam hatinya. Selain keterkejutan atau keterkejutan, kekuatan Yinglong dan Wu Chen dapat disebut yang paling kuat. Pertarungan pertama di antara mereka benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan mengguncang bumi. Nak, jangan coba-coba menjebakku. Yinglong berteriak keras, mengumpulkan seluruh kekuatannya, kekuatan super, ledakan dahsyat, memenuhi tubuhnya, kekuatan yang kuat, mengguncang seluruh dunia. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya menyebar dan melambai secara bergantian, dan angin puyuh keluar dari sayap, meledak dan mengejutkan dunia. Jawab naga itu ke langit. Jawab seekor naga dengan keras, kumpulkan semua kekuatan, tubuh naga yang besar, itu akan langsung membubung tinggi, dan kemudian pukul dengan keras. Kong, kekuatan Yinglong, sangat mengerikan, dampak ini, energi yang mengerikan, tiba-tiba meledak, seperti gelombang laut yang mengamuk, bergelombang, perkasa, menyapu ke segala arah. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat, dan ada retakan besar. Energi yang menakutkan, terus-menerus keluar, sangat menakutkan. Begitu wajah Wu Chen berubah, dia bisa merasakan semua jenis energi yang mengerikan datang dari susunan api merah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Yinglong begitu kuat, dan keterampilan uniknya semuanya sangat mendominasi, ganas, dan kejam. Bang! Energi yang sangat besar, terus-menerus menghantam susunan api merah, ganas dan tak tertandingi, momentum yang kuat, terus-menerus meledak, untuk merobek susunan api merah. Wu Chen mengerti bahwa Yinglong tidak boleh dibiarkan menerobos susunan api merah. Jika Yinglong dibiarkan menerobos susunan api merah, semua usahanya akan sia-sia. Prasasti Zenmo. Wu Chen memanggil Prasasti Zenmo. Menghadapi Yinglong, yang sangat memberontak, Wu Chen tidak dapat melakukannya sendiri. Dia harus mengandalkan kekuatan lain untuk menekan Yinglong. Tidak peduli apa, dia harus berurusan dengan Yinglong hari ini. Jika tidak, akan ada kehancuran tanpa akhir yang menunggunya. Mendengar panggilan Wu Chen, Prasasti Zenmo segera bergegas. Cahaya terang meledak, membawa kekuatan yang paling kuat, bergegas ke Yinglong, bekerja sama dengan susunan api merah, dan menekannya bersama. Wajah Yinglong banyak berubah. Tanpa diduga, Prasasti Zenmo bergabung lagi. Dia tahu kekuatan Prasasti Zenmo dengan sangat baik. Dia telah mempelajarinya sebelumnya. Itu sangat mengerikan. Dibandingkan dengan harta karun biasa, kekuatannya terlalu besar. Namun, dia adalah salah satu anggota keluarga naga Yinglong. Dia mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak takut. Dia memiliki dua sayap dan energi yang sangat besar. Dia melesat keluar dan langsung menghantam Prasasti Zenmo untuk menahan kekuatan Prasasti Zenmo. Pada saat ini, hal-hal yang tidak terduga terjadi lagi, tetapi dia mendengar suara gemuruh, kekuatan yang kuat, dan bergegas turun lagi. Raungan.
Yinglong mendongak dan melihat bahwa kekuatan ini adalah Changlong. Dia terkejut dan kehilangan warnanya. Ketiga kekuatan ini datang pada saat yang sama, yang membunuhnya. Changlong, cepat bangun. Jangan bingung dengan bocah ini. Yinglong berkata bahwa dia ingin membangunkan Changlong dan membiarkannya tidak dikendalikan oleh Wu Chen. Wu Chen mencibir. Sekarang Changlong telah sepenuhnya disempurnakan olehnya. Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali dia. Oleh karena itu, Yinglong ingin menciptakan kehidupan untuk dirinya sendiri dengan membangunkan Changlong, yang merupakan perilaku yang jelas tidak bijaksana. Melihat Changlong tidak memiliki respons, Yinglong juga terkesan oleh Wu Chen. Anak ini, dia masih sangat muda, tetapi dia mampu menaklukkan Changlong. Cara seperti ini, tetapi sangat mengerikan. Dia tidak bisa diremehkan. Raungan, karena cara lain tidak berguna, hanya ada satu cara yang tersisa bagi Yinglong pada akhirnya. Yaitu mengumpulkan kekuatan yang kuat dan membawa kekuatan serangan Wu Chen. Raungan besar keluar dari mulut Yinglong. Disertai dengan raungan, ada juga kekuatan yang sangat kuat, yang juga merupakan wabah yang ganas, teror yang ekstrim, dan kengerian yang tak tertandingi. Pada saat ini, Yinglong telah mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Kekuatan super, ledakan yang melonjak, dan gegar otak yang konstan membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus, yang sangat mengejutkan. Di luar formasi api merah, wajah Wu Chen tampak berwibawa. Dia mengerti bahwa Yinglong saat ini benar-benar dalam keadaan gila. Untuk menyingkirkan kesulitan, dia bisa melakukan apa saja. Sekarang, ini adalah saat yang paling berbahaya. Apakah dia akhirnya bisa menaklukkan Yinglong tergantung pada kungfu-nya saat ini. Sambil menggertakkan giginya, Wu Chen mencoba menahan diri. Kekuatannya yang dahsyat dituangkan ke dalam formasi api merah untuk memperkuat kekuatan formasi tersebut. Baginya, keberhasilan atau kegagalan adalah satu gerakan sekaligus. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus tetap bertahan dan tidak jatuh. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Bersama dengan dirinya sendiri, dia juga akan jatuh ke dalam di antara bencana yang tak ada habisnya. Konsekuensi seperti itu sangat serius. Raungan, Yinglong menahan kekuatannya dan terus-menerus menghantam formasi api merah. Dia kuat, terus-menerus terguncang, melonjak dan meledak. Dia sangat ganas. Jika Anda ingin menghancurkan formasi api merah, Anda bisa keluar darinya dan mendapatkan kebebasan. Penuh kebencian, penuh kebencian. Yinglong sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa cara Wu Chen begitu kuat. Dia telah memukul begitu lama, tetapi dia masih tidak bisa menghancurkan susunan api merah yang mengerikan itu. Susunan api merah itu seperti sangkar yang kokoh, yang mengikatnya dengan kuat dan tidak memberinya kesempatan untuk keluar dari masalah. Nak, jangan memaksaku. Jika kamu menekan Benlong dengan keras, dia bisa melakukan apa saja. Yinglong meraung dan berkata, anak ini sama penuh kebenciannya dengan kekuatan yang menjebaknya di awal, tetapi dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dulu sama saja, dan sekarang juga sama. Apakah orang ini ingin meledakkan dirinya sendiri? Hati Wu Chen bergumam. Dia teringat adegan ketika dia menaklukkan naga di dunia Beichen. Dewa Tianxing akhirnya mengendalikan naga itu dengan susunan ruang angkasa. Dia pikir dia bisa mengalahkan naga itu dan memenangkan kemenangan terakhir. Dia tidak mau. Pada saat kritis terakhir, naga itu meledakkan dirinya sendiri dan melarikan diri dengan bantuan jiwa naga itu. Akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk seragamnya. Sekarang, Yinglong juga menghadapi kesulitan yang sama seperti Changlong di awal, dan hewan-hewan yang terperangkap sangat berbahaya. Untuk keluar dari kesulitan itu, mereka dapat melakukan segalanya dengan mutlak, dan mereka tidak dapat menjamin bahwa dia akhirnya akan meledakkan dirinya sendiri. Dalam hal itu, situasinya akan sangat buruk. Raungan. Pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba pecah dari susunan api merah, tetapi Yinglong memanfaatkan celah gumaman Wu Chen dan meluncurkan dampak yang kuat pada susunan itu. Pada saat yang sama, seluruh ruang susunan api merah bergerak dengan hebat, dan kekuatan besar mengalir keluar dengan cara yang hiruk-pikuk. Itu meletus terus-menerus dan langsung keluar. Kekuatan yang kuat membuat seluruh ruang bergetar hebat, bergetar terus-menerus, seolah-olah akan hancur. Wajah Wu Chen banyak berubah. Tanpa diduga, Yinglong begitu licik dan licik sehingga dia melancarkan serangan ganas padanya ketika dia sedang linglung.
Dia ingin keluar dari masalah. Api merah. Wu Chen meneguk minumannya. Dengan energi super, dia bergegas keluar dan menyapu. Itu ganas dan besar. Kekuatan dahsyat telah mengalir ke dalam susunan api merah untuk memperkuat susunan itu dan membuatnya kuat dan tidak bisa dihancurkan. Namun, kali ini, Yinglong jelas dalam keadaan gila. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang kuat dan terus-menerus menyerang susunan itu, bersumpah untuk menerobos susunan api merah dan mendapatkan kembali kebebasan. Baginya, dia benar-benar akan bergegas keluar. Jika tidak, itu akan menjadi kehancuran tanpa akhir yang menunggunya. Jadi, tidak peduli berapa banyak yang dia bayar, dia akan bergegas keluar. Menghadapi kegilaan Yinglong, Wu Chen juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, dia meremehkan tekad Yinglong. Kekuatan tekad benda ini sangat ulet. Tidak mudah untuk menaklukkannya. Selanjutnya, Yue Qingzu melihat semua ini dengan tenang, dan dia dapat melihat bahwa Yinglong sekarang dalam keadaan gila. Dengan kekuatannya yang kuat, Yinglong terus-menerus menyerang formasi tersebut. Jika dia keluar dari masalah, maka Wu Chen akan kesulitan menaklukkannya lagi. Oleh karena itu, dia bertekad untuk membantu Wu Chen mengalahkan Yinglong lebih awal dan mengakhiri pertempuran. Jiao minum, dan bambu Yuexing terbang ke atas Wu Chen dan Yinglong. Kemudian, kekuatan pendorong dan kekuatan yang kuat keluar terus-menerus. Laut naik ke bulan. Tanpa ragu-ragu, bambu Yuexing langsung mendesak aksi yang kuat, hanya melihat bulan terang bulat langsung muncul di udara, kekuatan besar, pecah dalam sekejap, perkasa. Bulan segera terbentuk, kekuatan besar, berkumpul di dalamnya, dan kemudian, bulan jatuh, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dengan ganas menuju Yinglong. Gerakan tiba-tiba bambu Yuexing mengejutkan Wu Chen dan Yinglong, yang sedang dalam konfrontasi. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa bambu Yuexing akan bergerak ke medan perang dalam kasus ini. Gadis Bao, beraninya dia menyerang naga ini. Dia mencari kematian. Yinglong Leng bersenandung. Dia tidak peduli dengan bambu Yuexing. Kultivasi bambu Yuexing hanyalah langit berbintang 9 yang berat. Orang-orang seperti dia tidak memiliki cukup gigi untuk mematahkan giginya. Mereka berani menyerangnya. Itu hanya mencari kematian mereka sendiri. Raungan. Dengan raungan, Yinglong menyerbu keluar, kekuatan yang kuat pecah dan bergegas ke bulan yang cerah. Bulan yang cerah itu, di mana lawan Yinglong, kekuatan itu bergegas keluar saat itu, benar-benar hancur, tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini sama sekali. Begitu tubuh bambu Yuexing bergetar, ki dan darah melonjak di dadanya, dan dia mulai mendidih. Melihat bahwa serangannya telah dihancurkan, dia tidak peduli sama sekali, karena dia telah mengharapkan hasil seperti itu sejak lama. Laut naik ke bulan. Terlepas dari guncangan ki dan darah di dalam tubuh, bambu Yuexing menggunakan keterampilan unik lagi. Bulan terang yang besar segera berkumpul lagi. Selain itu, ada lapisan halo berwarna-warni di atas bulan terang. Lapisan halo ini secara alami adalah halo bulan. Jelas bahwa Yuexing Zhu telah mendorong serangannya ke ekstrim. Saya harap serangannya akan memiliki sedikit efek. Bulan terang yang kuat, membawa kekuatan teror, bergegas turun langsung dan pergi ke Yinglong lagi. Gadis Bao, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Yinglong sangat marah dan meraung, suatu tenaga yang dahsyat menyeruak keluar dari dirinya dan melesat menuju bulan yang jatuh dalam putaran itu. Merasakan bahaya, lingkaran halo warna-warni di bulan yang cerah dengan cepat menjadi terang, bersinar, meledak, menyapu ruang, untuk menghilangkan kekuatan Yinglong. Namun, kekuatan Yinglong begitu kuat sehingga jauh melampaui bambu Yuexing. Serangannya bukanlah keberadaan yang dapat dilawan bambu Yuexing sama sekali. Bahkan jika itu adalah halo bulan, setelah menghadapi kekuatan ini, itu akan hancur dalam sekejap dan tidak dapat menahannya sama sekali. Bang, serangan bambu Yuexing, sekali lagi hancur. Energi yang melonjak pecah dan berubah menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung. Itu memancar dan menghilang. Kesempatan bagus. Melihat bambu Yuexing mengganggu Yinglong, Wu Chen tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya untuk mengalahkan Yinglong dan melawan serangan baliknya. Api merah. Wu Chen meledak dan meledak menjadi api lagi. Api hitam segera meledak menjadi api dan menjadi lebih kuat. Buruk. Yinglong terkejut. Kekuatan yang dimiliki Wu Chen sekarang tidak sebanding dengan kekuatan bambu Yuexing.
Formasi matahari merah miliknya juga sangat mengerikan. Bahkan dia harus gemetar karenanya. Kekuatannya langsung terkumpul, seluruh tubuh dan jiwanya dikerahkan untuk melawan formasi api merah milik Wu Chen. Prasasti Zenmo, padamkan untukku. Wu Chen meledak dengan kekuatan yang kuat. Cahaya pada prasasti Zenmo bermekaran. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dan guncangan yang bergejolak. Itu menyerbu Yinglong dan melancarkan serangan ganas padanya. Kekuatan prasasti penakluk iblis, ditambah dengan formasi api merah, ditekan. Untuk sementara waktu, Yinglong terkejut. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk bertarung dengan Wu Chen. Dia tidak boleh menyerah sedikit pun. Begitu dia memiliki ide untuk mundur, dia akan jatuh ke arah angin dalam sekejap dan dikalahkan oleh Wu Chen. Tidak ada habisnya. Raung. Menanggapi raungan naga itu, dia mendesak seluruh tubuhnya untuk melawan kekuatan Wu Chen, kekuatan yang mengerikan, ledakan yang melonjak, gegar otak, dan tekanan dari semua sisi. Teratai neraka. Wu Chen mendesak teratai neraka, kekuatan yang melonjak, terus-menerus keluar, api hitam yang mengerikan, terus-menerus keluar, menyapu, bergegas ke Yinglong, kuat, sangat menakutkan. Menanggapi teriakan naga itu, di bawah api teratai neraka, tampaknya dalam keadaan malu, api yang mengerikan, terus-menerus membakar tubuh naganya, mengikis kekuatannya, dan menariknya ke neraka yang tak berujung. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Jika kamu menggangguku, kamu akan menyesalinya. Yinglong sangat marah. Dia tidak pernah begitu marah. Dia begitu malu oleh iblis kecil. Itu sangat memalukan baginya. Wu Chen tidak berbicara, tetapi diam-diam menjalankan kekuatan teratai neraka. Energi yang kuat terus-menerus meledak keluar, mengalir ke dalam susunan api merah, menekan Yinglong, dan pada saat yang sama, secara diam-diam mencegah ledakan diri Yinglong. Bagaimanapun, Yinglong adalah orang kuat legendaris, yang kekuatannya sangat mengerikan. Ledakan diri orang kuat seperti itu akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Itu sama sekali tidak dapat dibayangkan. Itu sangat bagus. Kalau begitu, kamu harus mati. Yinglong sangat marah. Karena Wu Chen bertekad untuk membunuhnya, dia tidak peduli. Alam naga, seluruh tubuh meledak seperti matahari yang panas, tergantung di ruang ini. Gerakan ini adalah aksi tabu. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ia dapat memukul dan menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa menahannya. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak menggunakan jurus ini adalah karena dia mempertimbangkan kekhususan tubuh Wu Chen. Dia ingin mengambil tubuh ini, menghancurkan segel, dan bergegas keluar dari sini. Selain itu, dia mendambakan jurus hebat dari 9 perubahan naga, yang selalu dia inginkan. Karena alasan ini, dia tidak pernah menggunakan jurus ini, karena kekuatan satu jurus ini sangat mengerikan. Wu Chen pasti akan mati dalam satu serangan. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Tapi sekarang, dia telah didorong oleh anak ini ke puncak. Jika dia tidak menggunakan jurus ini lagi, itu akan menjadi kehancuran tanpa ampun. Karena dia dan Wu Chen tidak dapat hidup berdampingan, Wu Chen akan mati. Terlebih lagi, ada gadis kecil lain di sini. Setelah membunuh Wu Chen, dia akan mengambil bambu Yuexing lagi. Itu alasannya sama. Meskipun kualifikasi dan tubuh bambu Yuexing mungkin lebih buruk, itu tidak menghalanginya. Tidak bagus. Melihat tubuh Yinglong tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Dari tubuh Yinglong, dia merasakan napas yang sangat berbahaya. Napas ini sangat mengerikan, bahkan dalam kondisi saat ini, dia akan merasa takut. Api merah. Wu Chen tiba-tiba minum, mendesak susunan api merah, api hitam yang mengerikan, membakar, keganasan yang tak tertandingi, kekuatannya sangat mengerikan, kekuatannya tidak ada habisnya, prestise yang mengerikan, letusan yang bergejolak, menuju ke arah Yinglong untuk menekan, ingin membunuh serangan Yinglong di buayan. Namun, energi di luar tubuh Yinglong terlalu besar dan kuat. Begitu api hitamnya mengalir padanya, itu sebenarnya dimusnahkan oleh energi yang sangat besar ini, yang tidak dapat memiliki efek substantif pada Yinglong. Wajah Wu Chen tenggelam dan menjadi sangat bermartabat. Namun, api hitamnya luar biasa. Itu adalah teratai neraka. Ia memiliki kemampuan untuk membakar semua hal di dunia.
Sekarang, ia dihancurkan oleh energi di luar Yinglong. Sungguh luar biasa. Wah, sudah berakhir. Sayap Yinglong terbentang, menatap Wu Chen dengan dingin, mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya dan mengeluarkan 4 kata, alam Dewa Naga. Kata-kata itu jatuh, energi yang mengerikan, tiba-tiba meledak dari Yinglong, seperti ledakan matahari yang dahsyat, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Boom! Begitu energi besar itu keluar, ruang di sekitarnya langsung runtuh. Di bawah serangan kekuatan ini, energi yang melonjak, seperti letusan gunung berapi, menyegel ruang dan waktu dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Pada saat itu, seluruh susunan api merah bergetar hebat dan bergetar terus-menerus. Itu tidak dapat menahan energi yang kuat ini dan hancur. Tidak bagus. Wajah Wu Chen banyak berubah, jurus Yinglong ini sangat mengerikan, bahkan susunan api merahnya pun dapat menghancurkannya. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen mengeluarkan kekuatan yang kuat, yang secara langsung membentuk Raja Peri yang besar. Namun, ada beberapa perbedaan yang jelas antara Raja Peri ini dan Raja Peri sebelumnya, yaitu, Raja Peri ini semuanya hitam, jelas dipengaruhi oleh kekuatan teratai neraka, bahkan Raja Perinya disajikan ada cahaya hitam. Meskipun Raja Peri ini terlihat aneh dan berbeda dari Raja Peri normal, ia tidak boleh meremehkan kekuatannya. Kekuatan pertahanan absolutnya sangat mengerikan dan tidak dapat dihancurkan. 9 perubahan naga. Setelah menyatukan Raja Abadi, Wu Chen sekali lagi meningkatkan kekuatannya, dan kemudian sebuah tinju keluar. Tinju yang kuat itu pecah dengan keras, dan bergegas keluar dengan keras, menyapu langit dan bumi, dan bergegas ke segala arah. Pada saat ini, dalam menghadapi gerakan unik Yinglong, Wu Chen juga putus asa. Raung!